Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam. Mengapa kita harus belajar sejarah? Karena sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Sebagai Muslim, selayaknya kita bangga bahwa umat Islam pernah mengalami kejayaan. Namun, di samping itu, terdapat pula informasi kemunduran umat Islam pada masa tertentu. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat mencapai kemajuan. Yuk kita belajar tentang Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran Kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan ini didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah berhasil mengalahkan Ali bin Abi Thalib dalam Perang Siffin dan kemudian memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Wilayah kekuasaan Umayyah. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Perluasan mencapai pula daerah luar Arab, seperti kota Konstantinopel. Khalifah Bani Umayyah di Damaskus ada 13 orang. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Damaskus tidak sama dengan Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah di Damaskus menggunakan sistem monarki, yaitu kekuasaan yang diwariskan dari ayah ke anak. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bidang pemerintahan, struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali atau amir. Pemerintah Bani Umayyah juga membentuk beberapa departemen. Diwan Rasail mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Diwan Al-Hakam meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah. Diwan Al-Kharaj mengelola pendapatan negara. Diwan Al-Barid melayani pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Diwan Al-Jun bertugas mengorganisasi militer. Bidang hukum. Hukum pada masa Bani Umayyah berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Terdapat 3 lembaga pelaksana hukum. Al-Qadha, badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kadi. Kadi memiliki tugas untuk memutuskan perkara perdata dan pidana sesuai dengan hukum Islam. Al-Hisbah, badan yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Al-Mazalim, badan yang bertugas untuk meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Bidang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan tersebut, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Bidang ekonomi. Ekonomi pada masa Bani Umayyah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini ditandai dengan Bani Umayyah memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Mesir, Persia, dan Eropa. Hal ini membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia. Mencetak mata uang khusus, yaitu dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Mengembangkan lapangan pekerjaan baru sehingga
Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hukum ditata dengan baik, sehingga pedagang merasa aman dan nyaman dalam berdagang. Bidang keagamaan, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Islam menjadi agama resmi negara. Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Budaya Arab menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Bidang pendidikan. Masjid menjadi pusat aktivitas ilmiah. Selain masjid, juga didirikan lembaga pendidikan seperti kutab dan majelis sastra. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih berkembang pesat. Selain itu, ilmu kimia dan pengobatan juga mulai berkembang. Tokoh cendekiawan Muslim, ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Robbah adalah orang yang pertama mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuliskan wahyu. Runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Penyebab runtuhnya Daulah Bani Umayyah adalah adanya pemberontakan dari dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah berhasil mengalahkan Khalifah Marwan II dalam Perang Zab pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Bani Umayyah dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Mari kita memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sejarah tentang Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.